Jadi kantongnya itu beliau bilang, kantong kanan ini untuk tamu yang memang jelas halalnya. Bukan seudon, tapi beliau punya ciri khas orang-orang itu. Jadi kalau misalnya dia nih dikasih gitu kan, barangnya jelas halalnya, masuk ke kantong kanan. Kalau maaf, beliau sebutin dari pejabat, dari orang-orang yang maaf sifatnya dia punya perusahaan, tapi misalnya dilihat kok kayaknya halal haramnya suka nggak jelas, maka nggak ditolak, tapi dimasukkan ke kantong kiri. Beliau bilang apa? Nggak buat makan, nggak buat anak, nggak buat istri, nggak buat pesantren, tapi hanya untuk kemaslahatan umum. Kayak misalnya bangun jalan dan lain sebagainya. Karena kalau nggak diterima, nanti duit ini khawatir digunakan untuk kejelekan, tambah dosa lagi, tambah bahaya lagi. Maka diterima, tapi bukan untuk dimakan. Saking begitu, masya Allah. Kalau kita bisa begitu, luar biasa. Ada sahabat Nabi bilang begini, ya Rasulullah, tolong doain saya supaya doa saya ini, supaya saya ini jadi orang yang ahli doa. Kalau doa mesti mustajab. Apa jawab Nabi? Disuruh zikir ini, disuruh bangun malam apa? Perbaiki makananmu. Kalau kamu perbaiki makananmu, dijaga dari yang haram, maka engkau akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran kita buat kita semua, doa-doa kita, munajat kita belum diijabah oleh Allah, jangan-jangan ada barang haram yang ada di pakaian kita, naudzubillah, di dalam perut kita, di dalam minuman kita atau lainnya, ya, karena pengen kesohor, pengen dianggap, ternyata kita nggak lihat tuh dalam bekerja, usaha, nggak lihat halal haram, terobos terus, naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau ada seorang suami yang memberi nafkah anak istrinya dengan barang haram, ini bukan suami sayang istri, bukan suami sayang anak, bukan ayah yang sayang anaknya, tapi dia sedang menjerumuskan anak dan istrinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min. Maka makom takwa yang ketiga adalah menjauhi perkara subhat. Ini makomul wara. Kira-kira bisa dipaham, Pak? Insyaallah. Insyaallah. Masih lanjut? Lanjut. Lanjut sama besok lagi aja nih. Lanjut. Lanjut, wa ayyatakhya al-mubahati, dan bahwa menghindari atau bertakwa siapa al-abdu, hamba, al-mubahati, dan akan beberapa perkara yang mubah. Nah, lebih tinggi lagi nih. Jadi makom yang keempat ini menjaga atau menghindari perkara-perkara yang sebenarnya mubah. Mubah itu apa? Boleh. Makan boleh nggak? Boleh. Tapi orang-orang ini, masya Allah, dia ngurangin makannya, banyak puasa. Tidur boleh nggak? Boleh. Ini orang ini ngurangin tidurnya, ya. Jangan begini, jangan suka alasan. Nabi sama kita ini bedanya dikit, ya. Nabi dikit tidur, kita dikit-dikit tidur katanya. Ini nggak beres. Nabi dikit makan, kita dikit-dikit makan. Banyakin makan. Ya, tidur boleh kan ya? Boleh. Ada Tapi kalau lagi ngaji gak bagus jadi. Kayak maaf nih, sholat bagus gak? Tidur? Kalau sholat sama tidur benturan, maka yang bagus mana? Sholat. Makanya as-sholatu khairum minan naum. Bahkan ada dalam fikih kitab Safinatun Najah, syarahnya yaitu Kasyifatus saja, ada orang tidur itu hukumnya haram dan berdosa. Itu apa? Ketika tidur sudah masuk waktu sholat dan dia berkeyakinan bahwa kalau tidur bakal kelewat, itu hukumnya haram. Harus istighfar, minta ampun kepada Allah. Jarang-jarang orang istighfar dari tidur, ya kan? Jarang-jarang, apalagi kalau puasa katanya tidurnya orang yang puasa adalah ibadah gitu. Dari pagi sampai maghrib tidur mulu. Ibadah itu kalau dia melek maksiat. Kalau dengan dia tidur ninggalin maksiat jadi ibadah. Kalau dengan dia tidur ninggalin kewajiban mah jadi dosa nantinya. Naudzubillah ya. Nah ini jauhin perkara yang mubah. Wa huwa maqamu zuhdi, ini adalah tingkatannya tingkatan orang yang zuhud. Orang yang apa? Yang dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Dalam kitab Nasuhul Ibad, Pak, hadirin jamaah rahimakumullah,
Ada satu doa yang Masya Allah sangat luar biasa doa ini menurut saya. Apa doanya? Allahumma ja'alid dunya. Nabi doa, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini berada di bawah telapak tangan Kau saja. Wala taj'alid dunya, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wala taj'alha fi qulubina. Jangan jadikan dunia ini masuk ke dalam hatiku. Wala taj'alid dunya akbar hamina. Jangan jadikan dunia ini pusat keprihatinanku. Pagi, siang, sore, malam, tua, muda, aki-aki, mikirnya dunia melulu, Masya Allah. Wala mablaghu ilmina, dan jangan jadi pusat terminal ilmuku. Ngaji, belajar, tapi tujuannya dunia. Ngaji, belajar, tujuannya adalah untuk cari harta, tahta, atau wanita. Sehingga apa? Melupakan daripada tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini punya duit, orang yang zuhud itu nggak mesti miskin. Hati-hati, jangan dikira orang zuhud itu mesti miskin, pakaian satu doang. Enggak, sekarang banyak wali-wali yang menutupi diri beliau itu dengan kekayaan. Banyak wali-wali yang menutupi dirinya dengan kekayaan, tapi kekayaan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Saya punya guru, Abuya Kiai Haji Taufikul Hakim. Itu Masya Allah, dari orang miskin di kampungnya, Allah angkat derajatnya sampai jadi orang paling kaya di kampungnya. Dari rumahnya sedikit, saya waktu pesantren masih awal-awal, tahun 2004, itu pesantren berdiri 2002, masih 2 tahun, itu masih rumah kecil Pak. Sekarang tanahnya 11 hektar. Kemudian mobilnya ada 31, punya puskesmas, punya material, punya percetakan, punya hotel, punya kolam renang. Pokoknya Masya Allah, MI, MTS, Aliyah, sampai MA, sampai Mahat Ali. Luar biasa. Santrinya 3.000 lebih. Amsilati sudah ada di 11 negara. Luar biasa. Tapi Masya Allah, kalau kita silaturahim ke sana nih, itu yang dipakai kaosnya oblong. Motor yang dipakai motor Honda Astrea tahun kapan? Padahal kalau mau beli bahasanya CBR apa mah gampang banget. Tapi itu yang sering dipakai, Masya Allah. Bahkan dulu kalau dikasih orang BHS, dikasih orang apa begitu, ya itu selalu yang dipakainya sarung 17.500. Jadi nggak dipakai. Jadi bahasanya apa? Ya dia bisa pakai itu, tapi mau ngambil cuman sekedarnya dari dunia. Bukan miskin, bukan. Tapi nggak mau hal itu nanti berat hisabnya, nggak mau itu jadi penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kaya itu hidupnya nggak tenang, bukan ada, banyak, ya nggak tenang, suudona terus, curigaan dulu, nanti mobil nanor sini ada yang ngambil. Orang maaf nih punya motor, kalau ditaruh di hati itu nggak tenang Pak. Parkir di luar nggak tenang, parkir di dalam nggak tenang. Ya Allah, dipinjemin aja nggak tenang. Awas ya, jangan lecet nih, gini. Oh apa Pak ini gitu. Ya, pokoknya nggak tenang hidupnya. Kenapa? Karena ditaruh di dunia. Ya, nah taruh di hatinya. Makanya kita begini. Tapi kita nggak boleh seudon. Kalau ada guru-guru, ya kaya raya, nggak boleh seudon. Ada satu kisah. Waktu saya mondok di pesantren. Jadi ada seorang kiai punya pesantren tradisional. Beliau terkenal orang yang zuhud. Zuhud itu tidak cinta dunia, ya, tidak cinta dunia. Kemudian santrinya lulus di situ. Dia bilang begini santrinya, Kiai, saya kan sudah lulus, tolong minta referensi untuk saya melanjutkan mondok kira-kira di mana. Nah, santri yang baik itu begitu. Kalau mau melanjutkan, minta saran gurunya. Kalau mau melanjutkan, minta referensi dari gurunya. Akhirnya gini, nih saya punya teman, taruhlah dia mondoknya di tempat saya nanti Ciputat. Di sini apa nih? Pamulang ya. Nih, saya punya teman katanya. Itu namanya Kiai Heri, Abah Heri. Rumahnya di mana? Di Pamulang. Ciri-cirinya atau daerahnya ini. Datang aja. Oh ya, salam sama gurunya. Begitu ke sana, nanya-nanya yang mana rumahnya Kiai Heri, pesantrennya mana? Dilihat ini, kaget ya. Ternyata rumahnya gedong, pesantrennya mewah. Nah, kata Kiai saya ini orang paling zuhud, kok begini? Kata gitu. Nah,
pas gak lama dia lagi masih terkagum-kagum, terbengong-bengong, lewatlah mobil mewah, kemudian buka jendela, dia ini, Assalamualaikum, nyapa. Nah, ternyata itu Kiai Herinya. Langsung ditanya, dipanggil, ada apa nak? Enggak, dari mana asalnya? Dari pesantren Ciputat, Kiai Ahmad, misalnya begitu. Mau apa kesini? Enggak apa-apain. Padahal dia tadinya mau apa? Mau mondok. Tapi karena udah suudon, dia ternyata katanya kiainya mah ahli dunia nih, kaya raya ini kan. Katanya sedangkan guru saya mah zuhud nih. Nah, akhirnya begini, kamu mondok di mana? Mondok di sini. Oh gini ya. Coba kebenaran itu sahabat saya. Sama saya nitip-nitip. Saya bawa air zam-zam. Tolong kasihkan ke siapa? Ke saya punya sahabat. Suruh bawa ke air zam-zam di gelas. Kemudian apa? Cuma nih jangan sampai tumpah ya, awas kalau tumpah. Ya, kamu naik apa ke sini? Jalan kaki, Kiai. Gini nih, biar cepat pakai kuda. Nah, ada jokinya. Dia naik kuda. Sepanjang jalan dia mau ngeliatin air saja, sampailah di Ciputat. Teman-temannya nyambut semua, Pak. Nyambut apa? Wah, enak nih naik kuda, keren begini katanya. Naik kuda pala ente. Saya boro-boro ngeliatin pemandangan, yang dia lihatin apa aja? Air ini supaya nggak tumpah. Begitu turun, qadarullah, ternyata Kiai Heri sudah ada di rumahnya gurunya. Dan bilang apa? Jangan suka seudon dengan guru, katanya. Segala kemewahan, segala harta yang ada ini hanya untuk tameng, nutupin, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Nah, terus kata gurunya, bener nak, saya dikenal zuhud, tapi bisa jadi saya mah kehilangan piring satu aja nyariin. Kalau beliau mah hartanya semua hilang aja, hatinya tetap antang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang zuhud tidak mudah ya. Hatinya selalu menjadikan dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Terakhir, wa ayat taqiyah. Ada masanya. Kode. Wa ayat taqiyah, dan bahwa bertakwa siapa al-abdu hudura ghairallahi, dari hadirnya selain Allah ala qalbi, atas hatinya. Masya Allah. Jadi yang kalimat tingkatan paling tinggi dari ketakwaan itu apa? Seorang hamba menghindari hadirnya selain Allah di dalam hatinya. Jadi hatinya ini Allah saja. Hidupnya, napasnya, yang dia pikirkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat nikmat, dia yakin ini semua yang tampak adalah kebesaran Allah. Dia dapat musibah, yang tampak adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa maqamul musyahadah, ini adalah maqamul musyahadah, yaitu menyaksikan daripada keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan kadang alhamdulillahnya ketika dapat nikmat doang, betul nggak? Dapat musibah kita alhamdulillah nggak? Enggak. Innalillahi udah bagus tuh, udah bagus innalillahi. Kadang apes nih, suwe gitu, sial gini. Ada seorang wali kakinya jatuh berdarah, kesandung, yang disebut bukan bukan ini, alhamdulillah. Bahkan ada seorang ulama mau sholat Jumat, tiba-tiba sama murid-muridnya, ada orang dari atas rumahnya buang cucian, kena tuh ulama itu. Beliau bilang, alhamdulillah. Murid-muridnya kesel, wah kurang aja nih. Guru, kenapa nggak marah? Katanya, orang kayak saya ini harusnya bukan cuma disiram air cucian, tapi dapat meteor dari langit, katanya. Karena dosa-dosa dan kekurangan saya, untung masih disiram air cucian. Alhamdulillah saya masih bisa ganti. Dengan saya ganti, balik lagi ke masjid. Jadi selalu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Susah senang semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat nikmat semakin dekat dengan Allah, dapat musibah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sampai pada maqam musyahadah, apapun yang terjadi dalam dirinya semuanya semakin membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini makom musyahadah. Jadi pertama makomul Islam, kedua takwa makomul taubat, ketiga takwa makomul waro, dan yang keempat takwa makomul zuhud, dan yang terakhir makomul musyahadah. Jadi ini nambah penjelasan, terkadang takwa itu dikhususkan untuk menjauhi perkara yang syubhat. Lanjut. Wa takalifu asyari, dan hukum-hukum syariat la takhruju tidak keluar andalika ay taqwallahi, yaitu dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirri dalam kondisi sendirian, wa alaniyati dan dalam kondisi di keramaian. Jadi hukum-hukum syariat ini nggak lepas dari ketakwaan kepada Allah, baik dari saat sendiri maupun di keramaian. Itu tetap menjalankan hukum syariat itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Takwa dalam kondisi siri dan juga terang-terangan, sababu kulli sa'adatin fid dharaini, menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi yang pengen bahagia dunia akhirat, ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna zadul akhirah, karena takwa itu adalah bekal ataupun bekal kita menuju alam akhirat. Wa taqiyu qad ja'ala bainahu wa bainal ma'asi wiqayatan ta'ulu bainahu wa bainaha. Nah, orang yang bertakwa ini menjadikan dirinya dan maksiat satu tembok yang kuat, satu tembok yang menghalangi antara dirinya dan maksiat. Jadi untuk kita selamat dari maksiat itu bukan kita diam aja di rumah, Pak. Ada orang pengen gak maksiat, diam baik di rumah. Ada maksiat lain, benar gak? Ada orang misalnya gak maksiat, gak pengen dia maksiat, dia menjauh dari manusia, ada maksiat yang lain. Nah, benteng kita supaya tidak maksiat apa? Ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa berarti kita telah membuat benteng buat diri kita yang memisah antara diri kita dengan maksiat-maksiat tersebut. Kuatin ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada, aman. Meskipun di tempat pelacuran, meskipun di tempat perzinahan, di tempat minum-minuman keras, kalau memang kita menjaga ketakwaan kita, maka kita akan selamat. Kemudian apa? Min quwwati azmihi ala tarkiha, dari kuatnya azamnya, cita-citanya untuk meninggalkan ketakwaan, meninggalkan kemaksiatan, wastihdari ilmihi, dan pengetahuan ilmunya, biqubhiha, karena keburukan dari maksiat-maksiat tersebut, sehingga dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian dijelaskan dalam satu syair, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa, apabila anda tidak pergi dengan membawa bekal berupa ketakwaan, wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada, dan setelah kematian anda bertemu dengan orang yang membawa bekal, nadimta ala alla takuna kamislihi, niscaya anda akan menyesal karena tidak membawa bekal seperti orang itu. Wa annaka lam tursid kama kana arsoda, dan menyesal karena tidak mempersiapkan seperti yang ia siapkan. Jadi kalau pengen kita nanti di akhiratnya nggak nyesel, siapin bekal takwa sebanyak-banyaknya. Makanya di Al-Quran tadi apa? Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk bertakwa kepada Allah. Moga-moga kita senantiasa diberikan taufik hidayah menjaga ketakwaan kita kepada Allah, baik saat di keramaian atau di saat sendiri. Ada kalau lagi rame bisa tuh takwa, begitu sendiri, ya Allah susah itu, ya hilang takwanya tuh.
Nah, padahal ketika kita sedang bermaksiat sendiri gak ada yang lihat, berarti yang melihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sedang bermaksiat di zat yang maha melihat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian, nah, tadi kan judulnya apa? Keutamaan takwa dan keburukan mengikuti hawa nafsu. Wa qauluhu wattiba'in huwa syarqus sha'id wal muradu huna al-kaidi. Jadi mengikuti hawa nafsu ataupun hal-hal yang sifatnya lafaz tiba'in artinya jaring untuk berburu, namun arti yang dimaksud pada bait ini adalah jebakan, ya. Adalah apa? Jebakan. Jadi kalau orang Maksudnya gimana? Jebakan bagaimana? Kalau kita mengikuti daripada Jadi kalau kita nanti mengikuti daripada hawa nafsu, berarti kita telah masuk ke dalam jebakan. Jebakan siapa? Itu jebakan bukan Batman. Jebakan setan. Nah, wa makna wa mutaba'atu anwa'i hawa nafsi. Maknanya apa jebakan tersebut? Mengikuti macam-macam hawa nafsu. Aslu syarri makayidi asyaitoni, itu adalah menjadi pangkal buruknya jebakan setan. Jadi setan ini cara menjerumusin kita ya tadi dengan apa? Dengan mendorong nafsu kita untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, maka setan akan mendorong nafsu kita untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dalam kondisi tersebut, maka kita berarti telah masuk ke dalam jebakan syaitan. Fakulu man ittaba'a al-hawa, maka setiap orang yang mengikuti hawa, fahuwa abdul hawa la abdullah, maka dia adalah hambanya hawa nafsu, bukan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia bukan hamba Allah, dia adalah hamba hawa nafsu. Waladzalika sallallahu alaihi asyaitan, oleh karena dia mengikuti hawa nafsu, maka Allah menguasakan setan kepadanya. Jadi karena kalau kita, ya Allah, kadang begini, kadang dalam hidup ini maaf ya, kenapa gitu ya, misalnya kita dapat ada orang berbuat jahat sama kita, ada orang berbuat jelek sama kita, kok bisa tembus? Kan kalau orang mau ngirim maaf nih, santet, telur, ini kan bukan malaikat yang disuruh, tapi jin-jin fasik, jin-jin kafir. Kok bisa tembus kepada kita? Kok bisa masuk kepada kita? Kok setan bisa menguasai kita? Kenapa? Sebenarnya kuncinya adalah karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dijelaskan di sini. Atau ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita bukan lagi hamba Allah, tapi hambanya hawa nafsu. Dan ketika itu, walidzalika sallallahu alaihi asyaitan, maka Allah menguasakan setan kepada kita. Na'udzubillah min. Jadi mari sama-sama kita introspeksi diri. Kalau kita pengen selamat, bahasanya pengen dijaga sama Allah, ya jaga betul, jangan berusaha betul.